Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatannya, memberikan anugerahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti live streaming daripada kegiatan yang kita adakan setiap Senin pertama dan Senin ketiga setiap bulannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala musibah, segala macam penyakit, segala macam sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diangkat daripada umat, insyaallah taala. Dan tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat beliau, yang dengan sebab wasilah beliau kita menjadi sebaik-baik umat. Dan semoga salawat serta salam tersebut tercurahkan pula atas keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ya ikhwan fillah, kita melanjutkan rutinan kita Jalsatul Itsnain, yaitu Majelis Sunnatul Rasul, yang saya harapkan mudah-mudahan antum tetap diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan insyaallah. Kita punya wacana untuk membuka kembali majelis, ya, tentunya dengan prokes, dengan protokol kesehatan. Insyaallah kita akan barengkan dengan maulid, insyaallah taala biidznillah. Mohon doa daripada antum semuanya insyaallah taala, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin membawa satu pembahasan yang mungkin saya pikir sekarang ini sangat-sangat penting ya untuk kita ketahui bersama, yaitu pentingnya untuk mencari dan memilih serta memilah teman atau orang yang dekat dengan kita, terutama para ulama, ya. Di zaman yang serba cepat dalam pertukaran informasi dan juga munculnya berbagai macam media sosial, maka kita sangat miris jika umat Islam harus kehilangan kecintaan mereka kepada para ulama. Seakan-akan peran para ulama itu tergeserkan dengan medsos. Jadi seakan-akan perhatian umat itu sudah mulai berkurang dengan para ulama. Dan ini bukan tanpa alasan, ini bukan tanpa sebab, ini semua sudah diatur, ya. Bagaimana agar kaum muslimin kehilangan ghirah mereka, kehilangan mahabbah mereka, kehilangan cinta mereka kepada para ulama. Sebab para ulama, ya, tentu yang perlu kita garis bawahi, yang dimaksud ulama siapa sih? Ulama itu adalah para ulama yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sanad yang bersambung, sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama akhirat. Sebab ulama, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Yang kita maksudkan untuk kita ikuti, untuk kita cintai dan kita perhatikan keberadaan mereka, kita hargai keberadaan mereka adalah para ulama akhirat, yang notabene mereka adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ya ikhwan fillah, di dalam kitab yang saya bawa ini, yaitu kitab yang sangat bagus, ya, sangat recommended sekali, yang mungkin bisa antum dapatkan di toko-toko buku Islam, ya, yaitu kitab yang disusun oleh guru kami, pamanda kami, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, ya. Beliau adalah putra daripada pendiri Pondok Dalwa Al-Habib Hasan, yang beliau ini adalah alumni daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dengan kitabnya yang beliau beri judul Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, ya. Faedah-faedah yang terpilih, ya, yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang meniti jalan menuju akhirat,
bagi orang yang ingin menapaki jalan akhirat ini adalah kumpulan tulisan-tulisan yang beliau himpun daripada ayat Quran, daripada hadis, dan daripada hikayat kaum sholihin. Ya, ini sangat recommended sekali. Silahkan bagi teman-teman yang ingin, silahkan beli di toko-toko terdekat ya, toko-toko buku Islam. Dalam satu bab, yaitu yang beliau beri judul Al-Jalisus Shalih, teman duduk yang baik. Ini penting, terutama bagi kita orang tua. Bagaimana kita mendikte ya, atau bagaimana kita memantau pergerakan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu duduk dengan orang atau dengan anak yang tidak baik. Dalam hadis ini baginda Rasul mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Riwayat daripada Imam Hakim, Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Ahmad, wa ghairuhum ya. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu akhlaknya ya, agamanya itu tergantung kepada agama, maksudnya kepada akhlak temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan salah satu di antara kalian itu dengan siapa dia berteman. Lihat teman duduknya. Mengapa? Karena teman duduk itu sangat memberikan efek, sangat memberikan kesan dalam hati teman duduknya, apalagi anak kita. Sehingga dikatakan oleh beliau, as-sabiyyu innama yatakhallaku bi akhlaqi man ra'ah. Fa idza ra'a rajulan yashrabu syahi yuridu an yashrabah mithlah. Fayanbaghi ijtinabuhu min musahabatil ashrar aw hadza bi ma'nah. Jadi, seorang anak ya, tentu sebagian daripada kita jamaah yang sudah punya anak, ya tentu kita bisa melihat ya bagaimana akhlak anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita itu meniru satu kegiatan atau satu perbuatan yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Dari mana dia mengambil? Mungkin dari teman buruk, atau mungkin dari teman yang nakal, atau mungkin dari televisi. Dan seandainya kita biarkan, itu akan berbahaya. Sifat-sifat yang buruk yang melekat pada anak, jika tidak kita cegah, maka niscaya dia akan melekat dalam hati dan memorinya. Ya, seperti dikatakan at-ta'allumu fis shighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar hal yang positif maupun belajar hal yang negatif tidak akan mudah hilang, akan melekat. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang baik untuk mereka. Dan terutama juga kita diberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Hadis riwayat daripada Ibn Abi Syaibah daripada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, baginda Rasul mengatakan, al-jalisu salih khairun minal wahdah wal wahdatu khairun minal jalisi su. Teman duduk yang soleh itu lebih baik daripada al-wahdah sendiri. Artinya uzlah. Uzlah itu bagus dalam artian ketika terjadi kerusakan pada umat ya, kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka solusi yang terbaik bagi orang tersebut adalah wahdah, sendiri. Ya, tidak ikut sesuatu hal-hal yang viral ya. Kalau bahasa kita ini apa? Apa namanya? Setiap ada latah, ya, latah. Sifat yang tidak baik latah. Setiap ada yang viral diikuti. Ya, nah itu latah. Itu enggak bagus ya. Jadi al-jalisus salih khairun minal wahdah. Kalau kita menemukan teman duduk yang baik, jangankan orang alim, teman aja yang soleh, yang baik, yang bisa kita mengambil manfaat daripada dia, akhlaknya, ilmunya, adabnya, maka itu lebih baik daripada al-wahdah, daripada kita sendiri, daripada kita uzlah. Ya, namun saat kita tidak menemukan teman yang satu frekuensi ya, yang satu pemahaman sama kita, yang satu hati sama kita, kita pengen dekat sama Allah, kita pengen kuat ibadah, kita pengen semangat ibadah. Tiba-tiba kita keluar rumah, gak ada teman yang seperti itu. Teman kita orientasinya beda. Ya, ada yang main game online, ada yang ke kafe, ada yang minum-minuman. Lah ini kalau kita duduk sama mereka ini bahaya. Al-mar'u ala dini khalil. Bisa-bisa bukan kita yang memberikan pengaruh baik, khawatirnya kita yang bisa terpengaruh buruk oleh mereka. Jadi bagaimana? Al-wahdah khair
sibukkan dengan urusan kita sendiri. Itu lebih baik daripada teman yang ini jika teman yang soleh. Ini kita belum bicara ulama ya. Teman yang soleh itu kata Nabi cari, duduk sama mereka. Ya, apalagi dengan ulama. Dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Fa inna Allah yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah kama yuhyil ardha biwabilis sama. Kata baginda Rasul, duduklah dengan para ulama. Ya. Dekati mereka. Duduk bersimpuh bersila di hadapan mereka. Artinya apa? Dengarkan, dekat sama mereka, dengarkan mereka, dakwah-dakwah mereka. Cerita-cerita mereka, kajian-kajian mereka. Mengapa? Karena hidupkan hati yang sudah mati. Hati yang sudah keras. Ya, dengan cahaya hikmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan tanah yang tandus dan gersang dengan turunnya air hujan. Ya. Nah, cuman hadis ini akan masuk kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin antum pernah dengar keagungan seorang ulama. Orang-orang yang dibuka hatinya, dibuka jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ya fadhail kemuliaan para ulama. Jadi enggak masuk bagi orang-orang yang mata hatinya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ngapain hormat sama Syekh fulan? Dia kan manusia, saya manusia. Sedangkan ulama, orang yang model seperti ini yang mata batin ditutup sama Allah, tidak akan melihat fadhail bahkan yang ada pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin anda pernah dengar. Ada yang mengatakan, oh, kenapa Nabi Muhammad dimuliakan? Itu hulu, berlebihan. Ya, Nabi tidak minta dihormati. Ya, itu mereka-mereka yang Allah tutup mata batinnya. Tidak bisa melihat daripada keistimewaan daripada orang lain, daripada Rasulullah dan juga para ulama. Namun kita yang diajarkan pemahaman ahli sunnah, kita diajarkan untuk hormat, untuk ta'zim, untuk kita menempatkan dengan posisi yang baik para ulama kita. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, kita nggak usah cerita tentang ulama zaman yang baru misalnya. Kita lihat zaman sahabat, bagaimana penghormatan sahabat Nabi Muhammad kepada sahabat yang lebih tua. Satu contoh, Abdullah bin Abbas, sahabat, dia nututin zamannya Nabi, tetapi lihat penghormatannya kepada gurunya, yang notabene seorang sahabat pula, tapi lebih tua, lebih sepuh, lebih senior, ya kan, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid adalah sekretarisnya Nabi Muhammad yang banyak mengumpulkan hadis beliau, yang banyak tahu tentang sirah Nabi Muhammad, yang lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Satu ketika Abdullah bin Abbas yang masih muda, yang beliau ini adalah sepupu asli Nabi, kerabat Nabi, termasuk Ahlul Bait, tapi lihat penghormatannya kepada gurunya. Ketika datang ke rumah gurunya, maka Abdullah bin Abbas ini tidak serta-merta menggedor pintu gurunya. Digedor, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Enggak, ada adabnya, ada tata keramanya. Bagaimana tata krama mereka? Digedor dengan gedoran yang lembut? Enggak. Ya, ini tingkat sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas memilih untuk menunggu sampai gurunya keluar. Ditunggu dari pagi sampai siang. Nah, karena di situ zaman Nabi banyak zamannya padang pasir ya. Jadi banyak debu berterbangan. Jadi sampai sang guru Zaid bin Thabit itu keluar rumah, dia dapati muridnya ini tidak dapat dikenali wajahnya. Kenapa? Saking wajahnya itu tertutup oleh debu. Ketika dibersihkan, ternyata itu Abdullah bin Abbas, misalnya Nabi Muhammad. Apa kata gurunya kepada apa kata Zaid bin Thabit? Ya ibn ammi Rasulillah, wahai sepupu Nabi, tidaklah engkau utus seseorang untuk aku datang kepadamu. Tidak wahai guru ya. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi.
Al ilmu ya'ti wala yu'ta alaih. Ya, jadi ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, kalau sekarang kira-kira ini kita muswan ke rumahnya Kiai Fulan, Habib Fulan, WA misalnya. Sekarang kan zaman WA. Nah, kalau dulu nggak datang. Ya, antum WA sama datang beda nggak? Beda. WA, oh Habibnya nggak balas nih, udah nggak usah dah, nggak usah datang dah. Ini kayaknya nggak balas saya nih, wah udah biarin aja dah, kita nggak usah suan lagi sama dia, orangnya nggak respon. Yang butuh dia apa antum? Kalau antum butuh sama ulama, antum butuh sama berkahnya para ulama, antum tahu nilainya ulama di mata Allah. Ya tentu yang saya maksud di sini para ulama siapa ya? Bukan semua ulama, bukan semua orang yang ceramah itu ulama, bukan. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ulama itu orang yang mengajarkan akhlaknya Rasulullah. Ulama itu adalah orang yang mencari akhirat ya dengan dunia, bukan sebaliknya. Mencari dunia lalu menjual akhirat, bukan. Kalau seandainya kapasitas ulama itu bisa didapatkan dengan secara apa? Cuman dengan ilmu. Oh ini ulama, kenapa dia orang alim? Iblis lebih alim, ya kan? Tetapi yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah. Ini pernah diceritakan sama Habib Umar ya, sama Habib Umar bin Hafid. Kisah tentang seorang murid. Namanya Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Dia dari Hadramut. Berangkat ke India untuk bertemu dengan gurunya. Namanya sama, Ali bin Abdullah, tapi Ali terus bangsanya. Dari Hadramut beliau aslinya pindah ke India. Sang murid, ya calon murid, dia melewati lautan dari Hadramut, dari Yaman. Habib Ali bin Abdullah Segaf ini berangkat dari mana? Dari Hadramut, Yaman, menuju ke India untuk bertemu dengan gurunya. Sampai di alamat gurunya, ternyata di rumah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus itu sedang ada jamuan, ada tamu. Biasanya kalau di Arab itu kalau ada tamu itu jamunya makan, pakai makan gitu. Saat datang sang murid ini lagi sedang jamuan, lagi makan. Maka dia nunggu di bawah. Pelayannya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ini ada tamu kan, ngelihat. Ditanya, "Antum mau apa?" "Saya dari Hadramut. Saya pengen berguru dengan guru saya ini, dengan Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus." Saya sampaikan ya. Tolong sampaikan. Naik pelayannya, nyampaikan kepada Habib di atas, di tingkat nomor 2 misalnya. Habib, di bawah ini ada orang Hadramut, orang Hadrami. Datang jauh-jauh dari Hadramut ke India, sekedar pengen berguru sama antum. Di mana dia? Di bawah persis. Nah, diambil air kobokan. Bilang sama pelayannya, kamu tumpahkan di jendela. Jendela, tuang ke bawah. Tepat di bawah itu ada Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Akhirnya dibuang. Air kobokan, air kotor, cucinya tangannya orang, kotor semua kan. Ketika dituang dari atas, tumpah ke Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, maka yang beliau akan mengatakan apa? Barakah syekhi, barakah syekhi. Diusap. Berkah guruku, berkah guruku. Kalau kita gimana? Kita dituang ini apa? Kurang ajar ini, sudah pulang lagi, cari guru yang lain. Iya, jadi kita nggak tahu nilai sebuah ilmu, nilai sebuah berkahnya orang alim. Ketika disiram, maka si pelayan dengar dari atas tuh, muridnya mengatakan, sang murid mengatakan, berkah guruku, berkah guruku. Ditanya, bilang apa tadi dia? Wahai Habib, pemuda yang di bawah tadi mengatakan berkah guruku. Jadi sambil diusap air kobokannya itu, sambil mengatakan ini berkah guruku. Oh iya, ya sudah, suruh masuk. Suruh masuk, diterima jadi murid. Jadi kalau zaman dulu itu
Kalau dari murid itu udah tidak gampang gitu. Kalau sekarang gitu, antum digitukan, enggak mau, ngapain? Pondok banyak, ya. Ya bedanya orang kita sama orang dulu. Makanya kenapa orang dulu tuh berkah ilmunya. Bukan karena alim mereka, bukan. Alim sekarang juga banyak orang alim. Tapi karena akhlak, adab. Makanya dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Komposisi yang paling tepat itu menjadikan ilmu kita itu seperti garam. Sedangkan adab akhlak kita seperti tepung. Ya. Jadi kalau bisa perbanyak akhlak daripada ilmu. Lihat sekarang. Yang korupsi, orang pintar apa orang bodoh? Yang berbuat kejahatan kriminal kebanyakan orang pintar apa bodoh? Orang bodoh. Orang pintar semuanya. Kenapa? Mereka kehilangan etika. Mereka kehilangan akhlak. Ya. Kemudian disebutkan qala ba'du ulama, sebagian para ulama mengatakan la tashab illa ahada rajulain. Jangan kamu pernah berteman kecuali salah satu di antara dua orang. Artinya apa? Kamu jangan pilih orang yang ketiga. Pilih dua di antara satu ini. Satu di antara dua. Yang pertama apa? Rajulun tata'allam minhu syai'an min amri dinik fayanfa'uk. Pertama cari teman. Kriteria pertama itu cari teman yang bisa memberikan manfaat untuk urusan agama kamu. Orang alim, teman nih. Teman yang pandai. Ada teman pandai. Oh ini ada ustadz muda. Antum deketi. Manfaat. Tidak tahu tanya. Antum bisa curhat, bisa sharing. Ya, artinya teman sama orang yang bisa antum bertanya, yang bisa memberikan manfaat. Ini yang pertama. Ya, berteman dengan satu orang yang bisa kamu belajar daripada dia. Urusan agama kamu. Atau yang kedua, cari orang aurajulun tu'allimuh syai'an fi amri dinih. Atau yang kedua, cari orang yang mau belajar dari kamu tentang ilmu agama. Selebihnya jangan, gak usah. Jadi paling baik dari dua teman. Teman yang bisa kita belajar daripada dia, atau teman yang bisa dia belajar daripada kita. Paham ya? Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusi ibnahu Muhammad Al-Bagir. Memberikan wasiat kepada anaknya namanya Muhammad Al-Bagir. Jadi kebiasaan orang-orang dulu itu mereka sering memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Anakku, kamu jangan begini, anakku lakukan ini. Ya itu namanya wasiat, memberikan wasiat, menasihati ya. Kata sang ayah, Zainal Abidin itu julukannya, namanya Ali. Kenapa sampai masyhur dengan sebutan Zainul Abidin? Karena beliau ini orang yang gemar ibadah, hiasan orang-orang ahli ibadah. Zain adalah hiasan, Abidin orang-orang ahli ibadah. Apa katanya beliau kepada putranya Muhammad Al-Bagir? La tasab khamsatan. Wahai Muhammad Al-Bagir, kamu jangan teman sama 5 orang. Jangan kamu mendekat, berteman, akrab sama model yang 5 ini. Yang pertama apa? La tashab ahmak. Jangan teman sama orang bodoh. Orang bodoh yang gak mau belajar. Kenapa? Merugikan. Bisa jadi orang bodoh itu, bisa jadi dia mau nolong kita, tapi karena bodohnya dia malah mencelakakan kita. Yang kedua, wala bakhil. Jangan teman sama orang bakhil, pelit, gak manfaat. Wala fasik. Jangan kamu berteman dengan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang melakukan kejahatan, maksiat besar, atau orang melakukan dosa kecil. Kenapa? Tidak punya hubungan, tidak punya hero. Dia meremehkan agama. Jika kepada agama dia berani meremehkan, apalagi sana jauh. Yang keempat, wala kadzab.
Jangan kita itu berteman dengan pembohong. Ya, Allah saja dibohongi sama dia, apalagi kamu. Kemudian wala qati' rahim, dan jangan kita dekat sama orang yang memutus silaturahim. Ya. Misalnya Pak Widat, ya, Pak Widat. Pak Widat teman sama si A. Ya, si A ini berkunjung ke Pak Widat. Apa yang Widat lakukan? Balik berkunjung sama dia kan? Ya, dia berbuat baik sama kita, kita juga berbuat baik sama dia. Ya, itu namanya bukan silaturahim. Itu namanya mukafi, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan silaturahim yang sebetulnya itu adalah orang yang menyambung silaturahmi yang terputus. Pak Widat diputus sama si A. Si A sudah, Pak Widat sampai mati saya tidak mau teman sama antum. Sudah, putus sampai sini. Jengkel enggak antum? Jengkel. Tetapi fadilah yang memberikan sama orang yang mau menyambung silaturahmi luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, rahim, ya, rahim itu sampai dia tuh gelantungan di arasnya Allah. Ya Allah, sambung orang yang menyambung aku dan putuskan orang yang putus aku. Luar biasa. Jadi kalau kita senang nyambung silaturahmi, maka Allah akan sambung. Tapi kalau kita senang mutusin silaturahmi, sudah, kamu udah usah lagi. Kamu jangan ngomong sama saya lagi ya, apalagi sama keluarga. Ada apa enggak? Banyak. Siapa? Sama ibunya, enggak ngomong. Ibu, ya Allah, sama abahnya, sama saudaranya. Bahkan dikatakan enggak halal orang muslim itu puy. Apa tuh puy? Soccer. Apa tuh soccer? Soccer itu bukan bola ya. Soccer itu kan apa? Ada filmnya yang bagus apa itu? Ya bukan itu ya. Soccer tuh puy, tidak bicara, tidak bertegur sapa 3 hari itu haram hukumnya. Lebih daripada 3 hari enggak boleh ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah kita menyambung orang yang memutuskan kita. Pernah terjadi perselisihan, ya, antara siapa? Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan cucu Nabi sama Husain, namanya manusia. Akhirnya mereka diam, nggak bicara. Husain sebagai adik sadar, aku ini harus datang kepada kakakku, tapi beliau nggak datang. Sampai Hasan yang datang. Bayangkan didikannya Rasul. Ya, jadi namanya hidup bersosial kan pasti ada kan. Jadi ketika terjadi kesalahpahaman, saling diam-diaman, Husain nggak datang, Hasan yang datang, abangnya datang, minta maaf duluan. Apa kata Husain? Wahai abang, katanya, tidaklah yang mencegahku untuk datang kepadamu karena engkau lebih berhak untuk mendapatkan fadilah daripada aku. Jadi bukan beliau nggak mau datang, tapi beliau tidak mau merebut fadilah abangnya. Kalau kita kan enggak, abang saya nggak datang, sudah. Adik saya nggak datang, adik saya lebih berhak untuk datang kepada saya. Itu kan bahasa kita. Kalau beliau enggak, katanya abang yang mencegah saya untuk sowan kepada antum, saya nggak mau merebut fadilah antum. Antum yang berhak untuk mendapatkan fadilah. Jadi ketika Hasan datang, Hasan ngambil fadilah. Ini abang saya lebih berhak. Siapa mereka? Cucunya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ikut sama mereka, selamat kita. Ya, jadi usahakan kesimpulan daripada pembahasan kita ini adalah satu, dekati para ulama. Ya, dekati para habaib, dekati para kiai yang notabene mereka itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai di hati kita itu ada kebencian kepada siapapun. Jangan sampai ya di hati kita itu ada kebencian kepada orang alim, kepada dzurriyyatur rasul, bahkan kepada kaum muslimin, orang-orang awamnya nggak boleh. Ya, jangan sampai kita itu ada kebencian kepada siapapun. Usahakan hati kita bersih. Saya teringat daripada Habib Segaf Baharun. Kalau ini kitabnya Habib Ali, ini adiknya, abangnya namanya Habib Segaf. Ya, Habib Segaf. Sewaktu saya masih mondok di Dalwa, beliau selalu mengatakan setiap ketemu dengan saya, Mahdi, gimana hati kamu? Pasti yang beliau tanya, gimana kabar hati kamu? Ya, usahakan hati kamu itu bersih, ya, mujahadah. Ya, jadi itu motivasi yang sering saya ingat daripada guru saya Habib Segaf Baharun untuk saya membersihkan hati saya. Bersihkan hati kamu, ya, jangan sampai benci sama orang. Nah, ketika saya berangkat ke Tarim berguru sama Habib Umar, ya, terkadang guru mulia bertanya,
Kaif akhbarok? Gimana kabar kamu? Kaif qalbak? Bagaimana hati kamu? Apa kabar hati kamu? Apakah hati kamu sudah connect sama Allah? Apakah hati kamu sudah tidak ada benci kepada muslim? Ya, nah ini para murabbi, ini para pendidik. Ya, dekati mereka. Dengan dekat kepada orang-orang seperti mereka, insya Allah kita selamat. Ya, bahkan dikatakan kalau namanya murid itu ada di hati, namanya guru ada di hati murid itu harus antum doa, antum harus sebutkan, antum harus ingat ya guru-gurunya antum, apalagi guru yang mengenalkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka. Kata Nabi Muhammad, abauka thalathah, ayah kamu 3. Abuka alladhi waladak, ayah kandung. Abuka alladhi zawwajaka bintah, mertua. Abuka alladhi 'allamak, yang mengajari kamu. Bahkan kata ulama yang paling afdal yang mengajari kamu, yang menyampaikan kamu usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya nama guru ada di hati murid itu harus. Tapi alangkah beruntungnya jika nama murid ada di hati guru. Kalau nama kita ada di hati Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, beruntung kita. Kenapa? Karena hati tempat Allah memandang seorang hamba. Dan jika seorang hamba tadi yang dekat sama Allah, orang soleh yang dekat sama Allah itu mengangkat tangannya, dia bermunajat, connect sama Allah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya, dan di hati itu ada namanya antum, maka antum di rumah dalam keadaan tidur pun akan mendapatkan bagian berkah daripada inayahnya Allah kepada orang alim tadi. Kenapa? Karena antum ada di hatinya Syekh Fulan, ulama Fulan. Ya. Jadi jangan jadikan para ulama sekedar pengisi acara. Saya ngundang Kiai Fulan, saya ngundang Syekh Fulan, saya ngundang Habib Fulan, itu apa? Ngisi acara. Bukan. Mereka tidak akan mencari makan dari dakwah mereka, enggak. Mereka mengajarkan bukan untuk mengejar uang, bukan. Tapi mereka mengajar untuk mencari ridhonya Allah, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Hargai mereka, hormati mereka. Ya, jangan sampai kita menjadikan para ulama itu ban serep. Kalau nggak ada ini, nanti kita ini seakan-akan mereka itu bisa kita beli, bukan. Ulama itu adalah untuk kita tiru mereka, untuk kita cintai, untuk menjadikan kita usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita jadikan sebagai pelengkap sebuah acara. Oh, ini Kiai Fulan untuk doa, ini untuk ceramah. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sebatas itu. Ya, harus kita ikuti mereka, ulama-ulama yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasul, ulama-ulama yang memiliki keilmuan, dan juga ulama-ulama yang mengajarkan rahmat. Bukan ulama yang memecah belah umat, bukan. Ulama-ulama yang mengajarkan ajarannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama bil khusus kepada guru kita Habib Abdul Muthalib bin Hasan Segaf yang kurang sehat beliau. Mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya, dan seluruh keluarga kita, seluruh kerabat kita, dan seluruh jamaah dan kaum muslimin dimanapun mereka berada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan mudah-mudahan Allah angkat COVID-19, Allah angkat semua penyakit, semua musibah, semua bala ya yang menimpa umat segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih baik insyaallah taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita insyaallah taala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam, ya Allah yubarik fina fi auladina, fi ahbabina, fi hayatina, fi amarina, fi ashghalina. Mudah-mudahan diberikan berkah dalam keluarga, dalam urusan dunia, dan apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah. Wa kullu niyatin shalihah kama safa rasulullah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.